Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat sore anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Gantar. Selamat menunaikan ibadah Ramadan puasa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini atau sore ini saya dapat berkesempatan memberikan pemikiran sharing pendapat tentang bagaimana hikmah Ramadan, tujuan, hakikat kita dari ibadah puasa. Mungkin sudah kita pahami bersama, sudah maklumi bersama, di mana pada setiap bulan Ramadan kita sering mendengar tentang ayat-ayat kewajiban tentang puasa. Karena Ramadan itu pasti kaitannya dengan puasa gitu. Sebagaimana termaktub atau disampaikan atau dinyatakan dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi konsep kewajiban Ramadan atau puasa itu sumbernya adalah salah satunya dari surat Al-Baqarah ayat 183. Yang ini puasa merupakan salah satu rukun sebagai orang Islam, merupakan rukun Islam ya. Ketiga setelah kewajiban sholat. Maka puasa ini merupakan standar sebagai seorang Islam, harus identitas selain sholat, maka dia juga harus melaksanakan ibadah puasa. Nah, sebelum kita pahami dari ayat tersebut, ada 3 poin yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah pemahaman tentang puasa. Yang kedua, sejarah. Ada min qablikum la'allakum tattaqun. Min qablikum berarti ada sejarah bagaimana puasa itu dilaksanakan ya. Dan yang ketiga, tujuan dari puasa. Puasa itu sendiri hakikatnya dalam bahasa Arab yaitu saum atau siam, yang berarti menahan diri. Sedangkan Ramadan, pada bulan Ramadan itu artinya panas atau terik atau penggodogan, yang maknanya di bulan ini adalah bulan pengembelengan bagi seorang muslim, di mana dia bisa meningkatkan kualitas keimanan seseorang itu. Nah, melalui apa? Melalui ibadah yang khususnya ditekankan adalah puasa atau saum, menahan diri. Di mana puasa ini merupakan ibadah yang sudah disyariatkan sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat Nabi Nuh itu juga punya aktivitas puasa. Setiap bulan itu 3 hari mereka punya kewajiban berpuasa. Kemudian Nabi Musa punya kewajiban 40 hari selama 1 tahun itu ada 40 hari. Nabi Isa pun sama 41 hari. Nah, kita Nabi Muhammad SAW punya 1 bulan yang jumlahnya bisa jadi ada 29 atau 30 hari. Yang jelas pada bulan Ramadan, dari awal 1 Ramadan sampai 29 atau 30 kita punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, yang pelaksanaannya dimulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari atau disebut dengan waktu maghrib. Nah, ini pemahaman tentang ibadah puasa, di mana saum, menahan diri, itu tidak hanya kita menahan lapar, menahan minum, haus gitu ya. Karena puasa itu sebenarnya hakikatnya kita untuk mengenal jati diri kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada konsep ketuhanan. Nah, di sini kita disadarkan dengan konsep ketuhanan bahwa Allah itu tidak makan, tidak minum. Allah itu tidak beranak dan tidak beristri. Nah, kita diajarkan untuk mengenal sifat-sifat ketuhanan dengan berproses menahan makan, menahan minum, menahan hubungan suami istri bagi yang sudah suami istri gitu ya. Tapi kalau yang belum suami istri ya tahan terus gitu, nggak hanya Ramadan ya. Nah,
Nah, ini tujuannya untuk apa? Karena hakikat ilahiyah, ketuhanan itu hanya bisa dicapai, dituju atau ditemui dengan proses mengikuti sifat-sifat ilahiyah tersebut. Nah, maka puasa bukan hanya penggemblengan sisi lahiriah, tapi ada sisi ruhaniyah atau sisi batin. Sehingga pada saat orang mengikuti atau kita sebagai umat Islam mengikuti ibadah puasa, nanti ada peningkatan secara otomatis. Nah, jadi secara otomatis akan ada peningkatan secara kualitasnya. Individu pribadinya, disadari atau tidak, pasti mereka akan mengalami perubahan secara psikologi, secara pribadi, perilaku, itu sebelum puasa dan setelah puasa itu selesai. Dan prosesnya karena dibentuk secara kelompok, bukan hanya individu ya, bahkan kolektivitasnya itu bisa mendunia. Jadi perilaku berpuasa, perilaku Ramadan ini akan dilakukan seluruh umat Islam di dunia, maka akan mempengaruhi energi sifat perilaku manusia sedunia, bukan hanya kita sebagai orang Islamnya aja. Jadi kalau kita sebagai orang Islam kualitasnya tidak meningkat, itu akan kalah dengan orang non muslim sendiri yang mereka justru lebih meningkat melihat orang Islam beribadah puasa. Maka kita harus patut syukuri, alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad ini dianugerahi bulan Ramadan, di mana 1 bulan penuh ini kita bisa meningkatkan bukan hanya ibadah jasad fisik, tapi ibadah ruhaniyah kita. Maka dalam Al-Quran yang diseru atau yang diingatkan, yang diminta oleh Allah adalah hai orang-orang yang beriman. Padahal puasa itu sendiri bagian dari rukun Islam. Kenapa? Karena bukan hanya tujuannya dari segi status Islamnya saja, tapi dari sisi keimanan. Maka yang lebih dititik tekankan pada kemauan, kemampuan, sisi ruhaniyah, keyakinan, ketauhidan kepada Allah. Maka yang diseru adalah orang yang beriman, karena tujuan akhirnya adalah untuk menguatkan kualitas iman seseorang. Maka sukses tidak puasa kita itu pada saat pencapaian keimanan kita itu sudah sampai ada peningkatan atau tidak. Kalau setelah Ramadan iman kita berkurang, itu menunjukkan bahwa puasa kita gagal. Tapi pada saat setelah Ramadan ini ada peningkatan keimanan kita dalam berperilaku, beribadah, bersosial, itu menunjukkan Ramadan yang kita laksanakan itu sukses. Dan semoga Ramadan ini meningkatkan bukan hanya kualitas keimanan kita, tapi seluruh bangsa kita menjadi orang-orang yang sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Itu saja mungkin bisa disampaikan, semoga bisa mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.